berjumpa kami ucapkan kepada sahabat semua. Suka yang gak disiplin terus membuat basket jadi gak aman, akhirnya semua kita gak akan main basket lagi. Bisa gitu kan, at least in Turkey. And then aku coba approach lah orang-orang fashion di Turkey, dan memang it's just not easy at all. Lalu aku berikanlah kesan terindah, semoga takkan terlupa. Bersatulah kita. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Andas Adriansa, jabatan Kepala Sekolah SMA 3 Jakarta. Dengan ini menetapkan kegiatan ekstrakurikuler Sabawana di SMA 3 Jakarta diaktifkan terhitung mulai tanggal 6 November 2019.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan Salam kebajikan untuk semua keluarga besar SMA Negeri 3 Teladan Jakarta. Sebelum memulai acara ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita buka acara kali ini dalam rangka hari ulang tahun SMA Negeri 3 Jakarta yang ke-67 dengan membaca Quran Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat pagi Indonesia dan selamat datang untuk para tamu undangan dalam acara peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2020 dan juga hari ulang tahun SMA Negeri 3 Teladan Jakarta ke-67. Di sini saya Prameswari Prangkat Triguna dan rekan saya Silva Mustafadian perkenankanlah kami untuk memandu acara hari ini. 92 tahun yang lalu, Sumpah Pemuda diikrarkan di kota kebangsaan kita, kota Jakarta. Semangat itu terus para pemuda gelorakan untuk membakar genderang perang menuju Indonesia merdeka. Menjadi satu bangsa, satu bahasa, satu tanah tumpah darah Indonesia adalah semangat berkorban yang akan terus bersemayam di dalam hati kita. Saat ini, kita berdiri tegak menjadi pemuda-pemudi yang akan bergerak maju sesuai dengan pergerakan zaman. Dan tanpa nahkoda yang tepat, mungkin arah dan tujuan kita tidak tercapai sesuai keinginan kita. Sudah selayaknya kita mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Teladan Jakarta, Bapak Dr. Andes Adriansyah MPD, sebagai nahkoda yang akan mengantarkan kita ke suatu tempat yang ingin kita tuju. Kepada Bapak Dr. Andes Adriansyah MPD, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bersyukur pada hari ini SMA 3 Jakarta merayakan ulang tahunnya yang ke-67. Suatu usia, kalau ukuran manusia itu adalah usia yang sudah sangat-sangat matang. Dengan usia yang sangat matang ini, SMA 3 akan terus berusaha mengembalikan kejayaannya seperti masa-masa lalu. Menjadikan sekolah SMA 3 menjadi sekolah yang berprestasi dan dicintai oleh masyarakat, dan yang paling perlu dicintai oleh siswanya, oleh alumni, dan oleh masyarakat luas. Sekali lagi selamat hari ulang tahun SMA 3 Negeri Jakarta yang ke-67. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati kita semuanya, keluarga besar SMA 3 Jakarta, para siswa, Bapak Ibu guru dan karyawan, orang tua siswa, komite, dan juga para alumni. Sekali lagi, jayalah SMA 3 Jakarta. Selamat ulang tahun yang ke-67 untuk SMA 3 Jakarta. Jayalah SMA 3 Jakarta. Salam teladan. Terima kasih untuk sambutan dari Bapak Dr. Andes Adriansyah, MPD. Semoga apa yang menjadi wejangan Bapak dapat menjadi pengisi dalam hati kita. Saat ini, 67 tahun, usia SMA Negeri 3 Teladan Jakarta yang kita cintai. Masa pemerintahan Orde Baru, Orde Lama, Orde Reformasi, kita lalui sampai menuju Orde sekarang, Orde Indonesia Maju yang kita jalani. SMA Negeri 3 Teladan Jakarta tumbuh kembangnya bukan hanya pada prestasi pada saat kita bersekolah di sini, namun kiprah alumni bagaikan segara udara yang akan terus dihirup oleh kami adik-adiknya. Peranan alumni kita sebagai kekuatan besar yang akan terus maju, bukanlah suatu prestasi tanpa perjuangan, tanpa darah dan air mata. Baik di seni, budaya, politik, dan pemerintahan, namun keinginan maju untuk
Mengharumkan nama bangsa dan negara adalah hal satu yang utama. Perjuangan mereka pun mengharumkan alma mater kita, SMA Negeri 3 Teladan Jakarta, di kehidupan bangsa Indonesia. Dan sudah selayaknya waktu dan tempat kami persilahkan Pak Yulianto Trigunawan sebagai Ketua Pelaksana untuk mengisi sambutan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Adriansyah MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Jakarta. Yang terhormat Bapak Komite SMA Negeri 3 Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid SMA 3 Jakarta dan sponsor yang telah berpartisipasi di kegiatan HUT SMA Negeri 3 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Yulianto Trigunawan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk SMA Negeri 3 Jakarta yang ke-67. Saya berharap sekolah ini akan selalu terus berjaya. Semoga di kegiatan HUTEL yang ke-67 ini dapat berjalan lancar dan dapat dinikmati untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk Patri Yulianto selaku Ketua Pelaksana HUTEL, dan juga tidak lupa untuk peranan oleh orang tua yang selalu mendampingi kita agar terus berjaya. Sudah selayaknya kita mendengarkan sedikit renungan dari para komite. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dirgahayu SMA 3 Teladan ke-67. Saya Kak Boyke Subroto, Wakil Ketua Umum IKA Teladan bersama Kak Rahmat Gobel sebagai Ketua Umum IKA Teladan beserta seluruh pengurus IKA Teladan ikut merasa berbahagia bahwa SMA 3 Teladan yang kita cintai telah mencapai umur yang ke-67. Sekali lagi kami berdua mengucapkan selamat ulang tahun SMA 3 Teladan. Semoga tetap jaya. Pada hari ini yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, di mana para pemuda pada saat itu bersumpah untuk menyatukan tanah, bangsa, dan bahasa, harus dapat memberikan semangat adik-adik siswa SMA 3 Teladan untuk menjaga dan menjalankan sumpah tersebut agar kelak akan menjadikan adik-adik SMA ikut berpartisipasi dalam membangun dan menjaga negara yang kita cintai ini. Pada tahun 1953 telah diputuskan oleh pemerintah bahwa SMA yang kita cintai ini dijadikan sekolah percontohan bagi SMA-SMA di seluruh Indonesia yang disebut sebagai SMA Teladan bagian B yang selanjutnya saat ini kita kenal SMA Negeri 3 Teladan. Untuk menjaga reputasi tidaklah mudah, penuh perjuangan dan pengorbanan. Demikian juga dengan para siswa SMA 3 pada saat itu, sehingga muncullah segala kreativitas yang diterjemahkan dalam kegiatan ekstrakurikuler, terutama kesenian dan olahraga. Harapan kakak berdua pada era digital saat ini diharapkan adik-adik siswa dapat berperan aktif untuk meningkatkan kemampuan kreativitasnya di bidang digital, sehingga prestasi SMA 3 Teladan tetap harus terdepan dan jadikanlah dirimu menjadi siswa IoT. Sekali lagi, Dirgahayu. Saya Ahmad Badrul Fajri mengucapkan selamat ulang tahun SMA Negeri 3 yang ke-67 dan selamat Hari Sumpah Pemuda. Semoga SMA Negeri 3 tetap jaya SMA Negeri 3. Mari kita beri kesempatan untuk menyambut acara ini kepada Ketua OSIS kami, Ketua OSIS kita, H. Emir Ardiansyah dan Kak Septiansyah selaku Ketua MPK yang diikuti oleh kegiatan meniup lilin. Waktu dan tempat diperkenankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Emir Ardiansyah. Saya sebagai Ketua OSIS SMA 3 Negeri Jakarta. Nama saya Septiansyah sebagai Ketua MPK SMA Negeri 3 Jakarta. Di sini kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada SMA Negeri 3 Jakarta yang ke-67. Mantap. Ada apa nih, Sep? Ada e-sport, ada lomba TikTok dan lain-lainnya. Kita juga mau ucapin terima kasih nih. Kenapa? Karena hadiah sangat banyak sekali. SMA 3 mah kalau dia jangan tanya dah pokoknya. Makasih juga kepada komite IKA Teladan, kepada kepala sekolah, guru-guru, staf semuanya yang dan terutama panitia angkatan kedua. Kita di sini juga apresiasi banget buat adik-adik kita yang udah usaha. Semoga hari-harinya lancar ya, Chef, ya? Lancar terus. Dan tahun ke depan makin lancar lagi. Amin. Wishnya buat SMA 3 apa ini, Chef? Waduh.
makin sekolah makin banyak disiplin, makin ramah. Udah nggak ada bully-bully dah, sekolah mah ramah lingkungan. Makin asik, guru-gurunya, keluarganya makin ketat, PTN banyak, solidaritas juga harus. Agama ditekanin. Mantap, anak-anaknya harus pinter. Nah, pinter, beragama dan beretika yang baik. Mantap. Wishnya itu aja kali sih. Itu aja. Karena SMA 3 udah lumayan paling teladan deh, paling teladan banget. Nah, jangan lupa abis ini ada acara apa? Ada tiup lilin. Buset, emang ada siapa lagi? Tentunya sama kepala sekolah kita yang tercinta, Pak Diansyah. Ada wakilnya juga, Pak Konsep, Bu Leader. Ada guru-guru juga, komite dan kawan-kawannya. Dan jangan lupa adik kita juga di sana. Ngomong-ngomong ada kita tuh. Kita lagi zaman pandemi. Oh iya, jangan lupa menerapkan standar protokol yang efektif. Mantap. Satu lagi, apa tuh? Jangan lupa saksikan HUT Teladan ke-67. Mantap. Kuy, Patri lanjut kuy. Di hari yang berbahagia ini, izinkan saya atas nama pribadi dan keluarga besar SMA 3 Jakarta mengucapkan selamat hari ulang tahun SMA 3 Teladan Jakarta yang ke-67. Jaya Jayalah SMA 3 Jakarta. Salam teladan untuk semuanya. Terima kasih. Di hari yang berbahagia ini, kami keluarga besar SMA Negeri 3 Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun SMA Negeri 3 Teladan Jakarta yang ke-67. Jaya Jayalah SMA 3 Teladan. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa testimoni dari para alumni kita dan menyaksikan lagu kompilasi Bangun Pemudi Pemuda. Selamat ulang tahun SMA 3 kebanggaanku. Selamat ulang tahun. Selamat hari ulang tahun kepada SMA aku tercinta ke-67. Selamat ulang tahun untuk SMA Negeri 3 Jakarta yang ke-67. Buat SMA 3, selamat ulang tahun yang ke-67. Selamat ulang tahun ke-67 untuk SMA 3 Jakarta kita. Selamat ulang tahun buat SMA Negeri 3 Jakarta yang ke-67. Selamat ulang tahun untuk SMA Negeri 3 Teladan Jakarta ke-67. Saya Kusartina, alumni SMA 3 Angkatan Pertama. Selamat ulang tahun SMA 3 kebanggaanku. Jaya Jayalah SMA 3, tetap berkarya. Guru-guru yang saya hormati dan sahabat-sahabat teladan, saya sebagai alumni SMA 3 Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-67 untuk SMA 3 Jakarta kita. Semoga SMA 3 Jakarta semakin jaya. Semoga selalu menjadi sekolah favorit dan melahirkan unggulan-unggulan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Selamat ulang tahun SMA 3 Teladan, jaya, jayalah selalu. Semoga makin jaya, makin eksis, makin banyak kontribusinya buat bangsa tercinta ini dan gak ada matinya. Jaya, jayalah SMA 3 untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Rock you. Action. Dirgahayu SMA 3 ke-67. Semoga SMA 3 Jakarta terus menjadi SMA teladan dan siswanya juga menjadi teladan bagi siswa sekolah lain. Tentunya seperti waktu saya sekolah di SMA 3 dulu. Semangat Sumpah Pemuda harus kita jaga. Perbedaan adalah bukti dari kekayaan keberagaman kita. Perbedaan harus memperkuat kita karena kita adalah satu Indonesia. Adik-adik siswa SMA 3 Jakarta, jagalah terus nama besar sekolah kita yang sangat kita cintai ini. Menjaga nama sekolah artinya juga jaga nama baik diri kita sendiri.
menjaga nama orang tua, menjaga reputasi. Bila bisa melakukannya, kalian akan tumbuh menjadi orang yang sukses. Karena orang sukses adalah orang yang bisa menjaga reputasi. Jangan lupa, jaga kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 67 tahun perjalanan SMA 3 Jakarta telah menjadi sebuah ekosistem pendidikan yang mengembangkan minat, bakat, menumbuhkan karakter, meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan alhamdulillah ini telah menjadi satu institusi yang alumni-alumninya menunjukkan keberhasilan pendidikan di SMA 3 ini. Dalam suasana COVID, kami berharap perayaan SMA 3 ini dilakukan dengan mengikuti seluruh protokol kesehatan. Dan saya berharap kerjasama antara murid, guru, orang tua, alumni itu berjalan makin solid. Momen hari ulang tahun ini kesempatan untuk memperkuat ikatan silaturahmi lintas generasi, lintas komponen. Dan insya Allah nantinya SMA 3 Jakarta terus dan makin melahirkan pribadi-pribadi yang mumpuni di bidangnya dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Dirgahayu SMA 3 Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marskal TNI Fajar Prasetyo, Kepala Staf Angkatan Udara, alumni SMA 3 Teladan Angkatan 1985. Mengucapkan selamat ulang tahun ke-67 SMA 3 Teladan Jakarta. Semoga pada usia yang semakin matang ini, SMA 3 Teladan terus memberikan karya dan kontribusi nyata dalam menghasilkan generasi bangsa yang berkepribadian luhur serta berkualitas unggul menuju Indonesia maju. Saya berpesan, meski di tengah pandemi COVID-19, SMA 3 Teladan harus tetap semangat untuk mewujudkan hal tersebut. Sejuta kenangan tak akan pernah terlupa. Terima kasih SMA 3 Teladan. Jaya, jayalah selalu SMA Negeri 3 Teladan Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda Indonesia, tangan baju sing-singkan untuk negara. Saya akan kewajiban Tuhan menjadi tanggunganmu terhadap jadi tanggunganmu terhadap nusa. Tak berusaha jujur dan iman, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus sayang negeri, bertingkah laku halus sayang negeri. Wah, ternyata keren banget ya, Sil. Iya, keren abis testimoni mereka. Dari angkatan pertama sampai angkatan kita sekarang masih bisa berpartisipasi dalam rangka merayakan Hari Hotel sekarang ini.
Nah, sekarang kita akan masuk pada kegiatan puncak acara, di mana kita akan mengundang narasumber kita, yaitu alumni Kak Franka Surya dan Kak Junas Miradilansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Untuk semua keluarga besar SMA Negeri 3 Teladan Jakarta, sekarang kami sudah bersama Kak Franka Surya. Di sini, saya Prameswari Priyanka Triguna yang akan memandu acara pada hari ini. Oke, di sini perkenalkan ada Kak Franka Surya. Halo. Ya, halo Kak. Jadi gimana kabarnya bisa sampai di sini Kak? Baik, alhamdulillah. Senang banget bisa datang lagi ke SMA 3. Udah banyak berubah dan tetap keren pastinya. Wah, keren banget ya. Buat tanya-tanya nih Kak, sekedar info. Kira-kira Kakak tuh alumni dari tahun berapa Kak? Tahunnya lama sih, 98. Wih, tahun jauh banget ya berarti. Lama ya. Udah berapa tahun sama kita nih berarti? Iya, jauh tahu. banget ya berarti. Pura-pura muda tapi. Oh ya, pura-pura muda. Ya tetap kece lah meskipun angkatannya udah old, tapi tetap kita semua di sini sama lah ya. Oke, di sini kita boleh tanya-tanya mengenai profesi Kak Franka. Kakak boleh kira-kira cerita gitu dari bagaimana proses kakak kerja dari awal sampai bisa di sini sekarang. Jadi karir aku saat ini title-nya banyak sih. Jadi orang sebutnya modest fashion expert, tapi juga aku co-founder markamari.com dan juga co-founder dari Modest Fashion Weeks. Itu event modest fashion yang udah diadain di 5 negara, Istanbul, London, Dubai, Jakarta, Amsterdam. Insya Allah tahun depan lebih banyak lagi. Amin. Doa terbaik pasti dari kita anak-anak alumni SMA Negeri 3 dan begitu pun juga kitanya. Amin. Terus kira-kira Kak, ada kesulitan dengan memulai kegiatan pekerjaan kakak? Kesulitan pasti ada ya. Jadi aku mau sedikit cerita dulunya. Aku di SMA 3 introvert banget, pemalu banget. Nggak kayak gini lah. Jadi memang banyak yang kaget, oh Franka sekarang udah berubah gitu sekarang udah berani jadi speaker di mana-mana, berani menciptakan kreasi. Tapi kalau misalnya kita kilas balik ya, aku memang orangnya introvert gitu loh. Jadi kesulitan pasti banyak, terutama aku kerja kan, aku bikin event pindah-pindah negara kan. Kita bertemu dengan orang dengan segala macam sifat dan kelakuan. Jadi kita juga kita berusaha mensejajarkan diri sebagai orang Indonesia, sebagai orang Asia, pastinya suka dipandang rendah gitu kan. Wah, daripada mungkin bangsa Eropa atau Amerika gitu kan. Tapi itu semua bisa berubah, maksudnya kita bisa merubah mindset orang kalau misalnya kita memang fokus berkarya, kita tahu apa yang kita lakukan. Dan sebenarnya perjalanan aku yang luar biasa jatuh bangun di luar negeri ini, aku tulis dalam buku. Jadi baru keluarin buku namanya Random Thoughts of Franka, artinya pikiran acaknya Franka. Dari aku kecil sebagai orang introvert, terus aku ada masa SMA juga, jadi orang kuper, suka dibully. Terus aku kemudian pindah negara, terus juga akhirnya bikin kreasi yang insya Allah bisa meninggalkan banyak manfaat buat orang kayak gitu. Wah, hebat banget sih Kak. Jujur kita termotivasi banget karena gimana ya, angkatan sekarang tuh mungkin bisa lihat ada banyak anak introvert tapi menutup diri ya Kak. Tapi di sini kemungkinan dari cerita kakak yang kakak buat buku itu tuh lumayan memotivasi kita sekarang sebagai anak-anak introvert bisa mulai membuka diri kiranya ya, bisa saat membaca buku kakak. Jadi sih sebenarnya aku bilang tadi juga aku cerita sama kamu ya, maksudnya keadaan sekarang di SMA ini itu nggak ada yang abadi. Jadi misalnya kamu pun misalnya kayak aku dulunya SMA juga pemalu, aku nggak berani ngomong sama orang gitu kan. Cuma kelebihannya orang introvert tuh kita mengamati dan akhirnya kita belajar. Ketika orang istilahnya underestimate kita jadi pengen membuktikan diri. Nah di situ adalah sebenarnya berkah. Jadi karena aku dulu sering banget digituin, akhirnya aku ngumpet, aku berkarya gitu. Aku bikin ini itu. Semakin aku ngerasa sakit atau ngerasa dikecilin orang, aku semakin banyak berkarya. Jadi mungkin ada orang menghabiskan dirinya tuh kalau sedih nangis atau apa. Nah aku sebaliknya, aku bikin karya supaya bisa menghibur diri. Jadi akhirnya karyaku pun akhirnya berbicara sendiri. Jadi akunya nggak bisa berbicara, karyaku berbicara sampai akhirnya orang
pada bilang, oh ya Franka oke ya, keren ya, karyanya begini ya, begitu ya. Ya itu makanya, jadi salurkan energi kamu, energi sedih, energi nggak pede, energi apa yang kamu rasakan ke dalam karya, karena itu pasti bagus gitu. Pasti bagus kalau dilatih terus kayak gitu. Iya betul Ya. banget Kak. Lumayan bagus, berarti tuh buat anak-anak introvert tuh boleh banget kalian bisa mulai baca bukunya Kak Franka ini. Pasti tuh bakal mungkin sedikit demi sedikit diri kalian bakalan terbuka. Semuanya itu proses, seperti tadi Kak Franka udah bilang, semua hal kehidupan yang terjadi di SMA itu nggak bakal selamanya seperti ini. Jadi itu pasti semua berproses. Betul, termasuk juga anak-anak yang populer. Maksudnya jadi populer tuh keren banget, tapi memang sebenarnya kayak Tuhan ngasih kamu jadi populer itu pasti ada maksudnya. Iya betul. Tuhan pengen kamu merubah sesuatu, membuat sesuatu menjadi lebih baik. Jadi bukan buat kamu sendiri gitu loh. Makanya pun sekarang misalnya orang udah kenal sama aku berpikir apa yang bisa aku lakukan untuk merubah dunia fashion lebih baik. Akhirnya aku bikin project melibatkan pengungsi internasional. Aku membuat fashion menjadi tagline baru, fashion for all. Orang-orang baru boleh direngkuh, jangan cuma kita peduli sama orang yang terkenal aja, karena sebenarnya orang-orang, kalau kita peduli sama orang terkenal aja, lalu bintang di masa depan itu siapa? Jadi kita cuma peduli sama orang-orang dengan angka-angka tinggi, dengan orang-orang yang udah ketahuan ngetop, yang udah ketahuan orang pasti tepuk tangan. Akhirnya kita kehabisan bintang, kehabisan talent. Padahal sebenarnya Indonesia tuh luar biasa kan, hebat-hebat banget Iya, gitu. banyak banget semuanya, tapi cuma nggak ada kesempatan. Betul banget. Gitu sebenarnya. Ya, betul sih, di sini sekarang sebagai kita anak-anak introvert yang kira-kiranya ada teman-teman yang nggak bisa membuka diri, di sini tuh kalian bisa berproses sekiranya. Jadi jangan karena kalian introvert kalian merasa takut. Jadi cobalah buat buka diri kalian sendiri, karena kita kan nggak tahu bakat apa aja yang kita punya selama ini. Dan sampai sekarang ini ya inilah hasilnya. Kita berproses dari anak introvert dan hasilnya tuh bisa menjadi kalau kalian mau usaha. Ya seperti itu sih Kak. Jadi dan juga bidang-bidang tuh kita mesti coba semua. Jadi sebelum aku ke fashion, aku udah nyoba musik, aku pernah ke film, aku pernah ke jurnalistik, semua dicoba karena kita nggak pernah tahu kita nih jago di mana gitu loh. Jadi jangan kayak oke, aku dilahirkan cuma untuk taruhlah musik dan kamu taruh diri kamu di dalam box. Akhirnya kamu nggak tahu, mungkin kamu bisa jadi jagoan juga di tempat lain gitu loh, sampai akhirnya betul banget, aku bisa bikin karya gede gitu karena aku ngebiarin diri aku kayak kertas putih. Kita nyoba, oke, aku bagus di mana, kalau misalnya aku nggak bagus di sini ya udah nggak apa-apa, masih ada bidang lain, masih ada 1000 jalan menuju impian istilahnya. Bener gitu. banget. Ya. Bener Kayak banget gitu. sih Kak, bener. Ya untuk itu perkiraannya ada hal yang pengen disampaikan Kak untuk kira-kira teman-teman sekalian sebagai alumni, kira-kira ada sesuatu? Pastinya aku pengen banget memang cobaan sekarang mungkin lebih berat ya. Orang ngelihat kita dari follower kita gede apa enggak, kamu populer apa enggak. Kesannya yang nggak populer itu nggak berarti. Jadi tolong dihapus tuh semua pikiran itu. Jadi belum tentu yang sekarang populer akan populer selamanya, belum tentu yang sekarang nggak populer akan nggak populer selamanya. Jadi dunia itu nggak ada yang tetap ya, semua berubah dan kita mesti siapin diri gitu loh. Kalau misalnya sekarang kita dalam posisi apa, oke, coba bantu orang yang kurang pede, misalnya coba sertakan dia gitu, belajar jadi orang besar. Jadi hatinya kita dibesarin sehingga dapat rezeki dan kesempatan lebih besar lagi. Jadi mungkin skalanya bisa jadi bukan cuma di SMA tapi nasional, mungkin dunia gitu. Kalau hati kita seluas itu, jadi luasin hati, bersihin hati. Banyak banget kesempatan depan mata, jangan khawatir. Misalnya kamu sekarang sedih, it's not gonna be forever. Sekarang kamu misalnya dibully, it's not gonna be forever. Berkaryalah, bikin sesuatu, jangan takut bertanya, jangan takut belajar. Everything will be okay. Your happiness will come anyway. Emang kakak itu paling beda ya. Ya pada dasarnya gitu sih Kak. Untuk kita sebagai generasi sekarang ini, hal itu kita tuh sekarang udah terpatok sama followers doang Kak. Jadi kita melihat orang yang famous itu bakal jadi orang yang bakal terhormat banget. Padahal kita belum tahu misalkan di atas langit itu masih ada langit lagi. Dia pun jatuh, masih ada orang lain juga yang masih dasarnya talentnya tuh lebih high class kan istilahnya. Tapi orang-orang zaman sekarang itu memberi penilaian kalau yang paling bagus itu yang paling terpandang orang-orang famous. Jadi buat kita yang dasarnya emang punya bakat tapi kita nggak bisa punya suatu tempat untuk disalurin, jadi itu kita direndahin orang. Betul, aku dulu pertama jadi jurnalis fashion, aku masuk fashion, orang pada ngetawain aku. Orang fashion, orang majalah fashion ngetawain aku. Franka, kamu terlalu ramah, Franka, kamu terlalu simple. Akhirnya sekarang udah ketemu, mereka nunduk sebenarnya melihat aku.
maksudnya aku bukan siapa-siapa, tapi maksud aku mungkin mereka mengingat, oh dulu aku pernah begini sama Franka gitu kan. Kalau kita humble, menurut aku apa aja di dunia ini mungkin. Aku pernah di WhatsApp Lindsay Lohan, dia mau konsultasi fashion sama aku. Aku pernah ketemu putri-putri apa yang pengen jadi klien aku dari luar negara. Jadi aku masuk New York Times. I never feel this kind of thing, karena dari dulu, dari zaman jebot, orang selalu bilang aku nggak gitu worthy untuk jadi orang fashion karena nggak pakai tas branded, nggak begini, nggak begitu, nggak begini gitu loh. But in the end, kalau misalnya kita fokus dan kita bersihin hati dan kita luasin hati, memang akhirnya apa aja yang ada di dunia ini mungkin gitu. Meskipun kamu nggak ada backing, contoh orang tua kamu bukan siapa-siapa, kamu semua sendiri, itu apa aja mungkin gitu, karena ini buminya Tuhan kan. Betul banget, buminya Tuhan gitu loh. Iya, justru jatuh bangun yang kakak alamin itu malah bikin kakak sukses sampai sekarang ya. Karena kita jadi wise ya, karena kita dulunya belajar dari bawah, kita belajar apa orang biasa ngecilin, akhirnya kita pun jadi wise. Ketika kita misalnya mencapai sesuatu, aku bawaannya pengen ngebantu, makanya kalau ngelihat anak lemah, bawaannya aku pengen bilang, hey, let me help you. Jadi aku sekarang salah, bukannya aku tersipu sama yang angkanya gede. Aku ngeliat ada anak talented tapi dia pemalu, lemah, pasti aku pengen bantu. Pasti aku pengen bilang, hey, yuk ikut gue gitu. I will give you some chance. Kayak di buku aja juga ilustratornya tuh ilustrator baru. Dia nggak pernah bikin buku gitu kan. Dia baru belajar itu, aku lihat talented, ayo jadi ilustrator aku. Fotografernya dia fotografer baru, dan dia waktu itu aku temuin dia lagi di Twitter nyolekin semua orang, bilang, hey tolong dong lihat page aku lihat followernya masih 200, tapi aku bilang dia orang keren banget. Akhirnya aku colek, aku DM, aku bilang yuk mau nggak ikutan di buku. Akhirnya orang bilang bukunya fotonya keren, ilustrasinya keren. Ya itu, kita harus memberi kesempatan sama orang-orang baru yang memang sebenarnya luar biasa, cuma belum dapat kesempatan aja. Ya berarti pada dasarnya di sini tuh momen kita buat ngulurin tangan buat teman-teman kita ya. One day ketika kamu ada di dalam posisi yang oke, ya itu yang harus kamu lakukan, merangkul orang-orang baru. Kalau misalnya kita cuma mengiyakan, oh aku cuma pengen kerja bareng sama orang terkenal aja, yang angkanya besar, ya udah selesai. Akhirnya kita akan berada dalam kumparan yang sama. Semua pasti juga bakal berubah karena gak semuanya pasti selalu berada di atas kan, karena hidup tuh sebagai roda berputar juga ya Kak, karena kita kadang bisa di atas, kadang juga di bawah. Betul. Ya oleh sebab itu kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada berarti ya. Betul, siapin hatinya. Iya, sekarang kita mulai memperbesar hati lah istilahnya ya. Biar rezekinya besar. Iya, kalau hatinya besar, rezekinya besar, kemungkinannya besar gitu loh. Iya, betul. Kita memantaskan diri kalau sebutannya gitu. Iya, betul banget Kak. Jadi istilahnya di sini tuh kita jangan pernah berkecil hati ya, apapun yang kalian miliki tuh ya kalian salurin, kayak seperti kakaknya sudah bilang, kalau misalkan punya bakat, dicoba aja. Kamu bisa di bakat ini, kalau misalkan kalian nggak bisa, ya kalian bisa coba yang lain, karena tuh semua hal itu nggak menutup kemungkinan apapun yang kita punya itu, jadi salurkan aja, karena talenta yang udah Tuhan berikan itu harus kita kembangin kan dasarnya ya Kak. Betul, jangan takut jadi pemula sebenarnya. Betul banget. Udah pasti kalau jadi pemula pasti kita bego dulu depannya nggak apa-apa gitu kan, tapi asal belakangnya jadi jago. Soalnya kalau misalnya kita nggak paham tapi kita fokus terus pasti jadi jago. Lama-lama kita pasti jadi jago. Jadi jangan takut memulai, jangan takut diledekin orang. Hey, misalnya contoh kamu misalnya pengen jadi content creator, nggak ada followersnya, ya bikin aja konten terus gitu kan. Maksudnya cari sesuatu yang lain gitu kan, jangan oh ya ini ngapain bikin konten orang nggak ada followernya, emang yang suka ya terserah orang mau ngomong apa. Asal kamu fokus, the world can say anything what they want gitu, itu nggak penting, yang penting adalah apa yang kamu biarkan itu masuk gitu. Kalau misalnya kamu bilang kamu singa, meskipun kamu sebagai kucing, ya kamu nggak jadi singa lama-lama gitu loh. Baik, kamu lihat di kaca kamu udah kayak singa gitu, padahal kamu sebenarnya kucing. Maybe one day you will be singa gitu kan. Kalau kamu pede dan terus berkarya sih sebenarnya. Ya, istilah kita harus berani tampil aja begitu ya Kak. Jangan karena kata-kata orang. Iya betul. Jadi kalau kita ngelakuin sesuatu berarti ya kalau emang kita udah yakin sama passion kita, ya tutup kuping tutup mata, udah jalan aja lempeng kan. Betul. Iya. Terus mungkin satu lagi yang aku pengen sampein, dulu aku sebelum mencapai semua cita-cita, aku bikin album foto di Facebook yang rahasia, yang dikunci buat aku sendiri. Jadi aku taruh di situ, aku 10 tahun lagi, aku taruh misalnya aku pakai jilbab, aku tadinya nggak jilbaban, kedua aku keliling dunia, terus aku jadi penulis, aku taruh semua di situ, dan
dikunci aja gitu, nggak usah dikasih dia siapa-siapa gitu. Jadi Akhirnya reminder gitu ya, Kak? What happened adalah ketika aku buka lagi, alhamdulillah udah tercapai semua. I think you need to do that as well. Kita nggak pernah tahu kan apa yang istilahnya universe gonna do to you gitu. If you put it together gitu kan, your visuals di album itu dicari fotonya, misalnya pengen punya mobil ini, taruh fotonya, ininya taruh dikunci aja gitu kan, dan nanti buka lagi 5 tahun kemudian, see what happen, mungkin kamu akan surprise with the result. Betul banget sih, Kak. Dah, kira-kira untuk semangat kakak untuk bisa sampai di sini tuh apa yang buat kakak itu pengen maju terus, Kak? Nggak mau aku dulu tuh begini, terus aku sekarang tuh mau berubah karena aku tuh bukan Kak Franka yang dulu lagi. Itu apa yang kakak motivasiin dari diri sendiri? Apa ya, kalau aku bilang ya itu, semakin aku memang semakin orang bisa ngecilin aku, semakin semangat aku berkarya, karena aku nggak bisa jelasin ke semua orang untuk seneng sama aku kan, istilahnya gitu. We cannot make everyone like us, right? Even though kamu udah senyum terus gitu kan, kamu traktir terus orang, belum tentu dia akan suka kamu. Jadi udah fokus aja sama yang kamu kerjakan, dan janji sama diri sendiri kalau sampai mimpi kamu tercapai, apa kira-kira yang mau kamu lakukan, kayak gitu sih. Iya. Jadi itu yang aku lakukan. Misalnya dulu ketika aku dikecilin di fashion, terus aku ada catatan aku, oke, one day kalau aku dikenal, aku mau fashion lebih ramah, aku mau lebih baik dan menolong orang, sehingga fashion bisa berubah menjadi dunia yang ramah gitu. Akhirnya ya itu yang aku lakukan, aku bikin pembaruan kayak gitu. So do what you can do. I think semua orang punya caranya masing-masing untuk bertahan di dunia yang rimba ini. Iya. Asal jangan takut jadi diri sendiri, terserah orang mau ngomong apa. Bukan orang terkenal doang yang bisa sukses, itu 100%. Aku pun bukan siapa-siapa. Aku pun bukan siapa-siapa. Bahkan ada orang sampai sekarang, oh Franka bukan siapa-siapa. Emang bukan siapa-siapa, but I'm a human, kan? Kayak Tuhan melahirkan kamu ke bumi, ada artinya. Artinya, dia pengen kamu melakukan sesuatu, gitu. Dia pengen melakukan kamu sesuatu, dan ya udah cari arti kamu. Apa sih arti kamu di sini? Warna apa sih yang pengen kamu corotin di bumi ini, gitu. Dan semua punya kesempatan yang adil sebenarnya kalau kamu mau berusaha. Iya, betul juga. Jadi mau dari latar belakang kita kayak apa, ekonomi kayak apa, itu nggak bakal mempengaruhi kehidupan kita yang sekarang ini. Jadi ya kita kalau hidup lihat ke depan, jangan melihat yang ke belakang lagi. Itu semua udah jadi masa lalu dan bakal jadi pelajaran buat kalian. Ya seperti kalian bisa lihat di sini Kak Franka, hidupnya udah kayak 100% mungkin gak kebalik, tapi ada proses yang berubah. Setidaknya ya seperti itu ya, Kak. Betul. Ya, jadi tuh kita jangan pernah takut untuk nyoba sesuatu hal yang baru. Orang mau menghujat ya terserah mereka, tapi kita kan yang tahu diri kita sendiri. Ya udah jalanin aja sampai sekarang bisa lah. Betul. Termasuk kalau kamu lagi nyaman sekarang, misalnya ekonomi keluarga kamu lagi oke. Aku pun waktu di SMA 3 dulu ekonomi keluargaku oke banget. Tapi begitu lulus papaku bangkrut. Akhirnya berubah banget 24 derajat. Ada di buku semua. Dan kalau kita nggak siap perubahan, emang udah selesai gitu loh. Karena memang dunia itu serimba itu. Jadi you need to open your heart, tahu kalau nggak ada semua yang pasti dan konstan, everything changing. Makanya kamu juga harus beradaptasi, harus siap mau perubahan kayak gitu. Iya, jadi ya jatuh bangun itu udah biasa, pasti semuanya bakal berproses. Jadi kayak kalau misalkan kita emang jatuh di sini, jangan itu menjadikan hal untuk kita untuk berhenti, malah untuk terus nyoba, aku pasti bisa. Jadi karena kita dijatuhin pada saat ini, yaudah kita ngebuktiin kepada mereka, aku bisa kok sampai saat ini, sampai kayak Kak Franka. Jadi kayak ya udah, kalian tinggalin semua pikiran-pikiran yang bikin kalian jatuh di saat itu dan terus maju aja. Betul. Ada satu kalimat ajaib yang mungkin bisa dipikirin. Kalau aku bilang happiness is near. Ketika aku lagi sedih banget atau lagi jatuh, aku ingat happiness is near. Kebahagiaan itu dekat. Jadi besok aku akan bahagia. Kalau misalnya besok bukan bahagia, besoknya aku akan bahagia. Sampai itu terjadi, sampai akhirnya it's happening gitu loh. Mungkin itu agak lama dikit, mungkin sedihnya, karena nanti bahagianya akan dibikin lebih lama lagi. Jadi everything itu kan proporsional ya. Jadi ya udah, bawa santai aja. Ya, nah itu tuh, balikin kata-kata happiness is near. Orang-orang tuh pasti mikir, kalau misalkan kita udah mengalami suatu hal yang bahagia banget, pasti orang bakal berpikir kayak, kapan ntar pasti kita bakal sedihnya sesedih banget itu. Jangan kan berpikir seperti itu, malah mikir kayak,
kebahagiaan tuh ada di depan, malah kita harus tetap ngincer itu kan. Jangan berhenti, jangan malah kayak kita ngerasa ya bentar lagi kita senang terus juga sedih lagi, ntar ngurung diri lagi terus stres. Ya buat apa, nggak peduli juga kan kayak gitu. Malah itu malah berhenti kita di tengah kan. Betul. Ya jadi semua hal-hal yang ada di pikiran kalian itu ya dilawan semuanya. Karena gimana ya, pada dasarnya itu kalau kita nggak mau mencoba ya kita nggak bakal bisa. Itu semua tuh bermulai pada diri kita sendiri juga dasarnya kan Kak. Betul. Dan orang tuh sebenarnya cuma mikirin diri sendiri. Jadi ketika kamu peduli sama pikiran orang, misalnya oh si ini pasti nganggap gue gini nih, baju gue gini, orang itu juga lagi mikirin diri dia. Sebenarnya nggak ada yang peduli sama siapapun, paham ya? Iya benar-benar. Jadi ingat aja itu. Jadi ketika kamu ngerasa kok aku nggak pantas, jangan-jangan orang yang kamu pikir dia lagi mikirin kamu lagi mikirin diri dia juga nggak pantas. Jadi ya udah sama-sama we all sama-sama lagi berusaha menemukan apa arti kita di dunia ini. Jadi di bawah santai aja, kita semua sama-sama pengembara lah, istilahnya sama-sama pencari dan lagi berusaha supaya kita punya arti di dunia ini. Jadi nggak usah dipikir ribet orang mau ngomong apa, terserah orang ngomong apa, yang penting di otak kamu siapa, kamu ngapain, mimpi kamu apa, itu yang penting kayak gitu. Make it flow aja intinya. Jadi kalau misalkan ya kalian kita doang yang hanya tahu diri kita sendiri, jadi ya kita yang harus mengubah diri kita, kurangnya apa, ya harus mengkoreksi diri sendiri dasarnya. Jangan kita hanya mementingkan pikiran dari orang lain aja yang kayak misalkan Priyanka tuh cuma bisa di situ doang, kamu nggak bakal bisa di lain, biarin aja. Kita yang tahu diri kita sendiri, kenapa kita nggak coba kan? Betul. Iya. Makanya sekarang tuh jangan membiarkan orang lain tuh ngejatuhin diri kita sendiri. Misalnya kalau dibilang kamu tuh gini-gini banget, kamu tuh kebanyakan ngomong, kebanyakan cerewet dan lain sebagainya, ya udah biarin aja. Kalau itu emang diri kita sendiri ya be yourself. Betul. Apalagi kalau misalnya kamu lagi berusaha mencapai satu cita-cita ya. Maksudnya pohon, kalau kamu mau ngambil buah kan kamu harus naik pohon tuh, pasti kan anginnya kenceng banget kan. Kalau misalnya kamu nggak mau ditiup angin ya jangan naik pohon. Gitu kan, istilahnya gitu, dibawa aja, tidur aja, tapi belum tentu itu nggak ada yang ngehujat. Pasti orang ngehujat juga, pasti ada aja salahnya, kok kamu tidur mulu, istilahnya gitu kan. Gila nih bikin ini bikin itu, kok pede banget bikin ini, terus lo maunya gue ngapain gitu kan. If you follow, it's like ngapain, terus gue ngapain dong supaya lo bikin seneng. Intinya dia nggak seneng aja, cuma komen aja, jadi ya udahlah gitu kan. Yang penting kamu baik, kamu nggak jahatin orang, kamu ya udah itu aja udah cukup gitu. Jadi nggak usah berusaha keras banget supaya orang suka, kan nggak akan suka-suka juga akhirnya. Ditraktir tiap hari pun tetap aja nggak suka juga, pasti ada salahnya. Iya benar. Gak? Mau kita sebaik apapun juga orang bakal nilai ada jeleknya aja pasti, sekecil apapun. Padahal kita juga emang aku ngapain sama ya, selama ini kita ngapain aja, kayak gak ada hubungannya juga, tapi ya namanya juga manusia ya ada-ada aja pasti. Kalau apalagi kalau semakin deket kan pasti friksi semakin besar ya, jadi ya udah seadanya aja sih menurut aku. Ya sekarang di sini peran kita tuh tinggal ya mencari-cari teman, terus kita saring lagi kira-kira mana yang cocok untuk kehidupan pergaulan kita, mana yang untuk dunia pekerjaan, mana hanya sekedar teman basa-basi aja. Karena itu juga pada dasarnya bakal mempengaruhi kehidupan kita yang kedepannya. Kalau misalnya nih kita bahasa kurang pantasnya mungkin kita temenan sama tukang parkir, ya nggak tahu kedepannya bisa kita jadi tukang parkir. Tapi kalau misalkan kita bergaul sama orang kayak bos, manajer, terus udah jadi manajemen, lah siapa tahu tiba-tiba kita bisa jadi orang selanjutnya kan? Iya, jadi ya teman itu penting banget memilih, karena ada juga teman yang mengajak ke kebaikan, ada yang keburukan. Ada misalnya teman kita contoh lah, teman kita kerjanya ngeluh terus, aduh, lama-lama kita ikutan aduh, ngerti gak? Iya, kalau misalnya kita ketemu temen yang kok kayaknya ini orang ini banget ya, maksudnya fokus banget, ya udah kita jadi ikut gitu kan. Memang penting banget. Jadi kalau menurut aku kelamaan berada di lingkungan yang toksik juga jelek. Jadi kalau aku sih, kalau misalnya ada pengaruh buruk nih, misalnya aku bikin sesuatu nih terus dibilang Franka gini, ya udah aku langsung lari sih sebenarnya. Aku bilang ya udah aku selamatin jiwa aku dulu deh gitu. Maksudnya not because I don't love you, tapi energi kamu tuh nggak bagus buat aku, jadi aku agak melipir dulu deh gitu, karena aku memang lagi pengen meraih sesuatu nih, aku lagi mau bikin kreasi ini nih. Kalau aku terus menerus istilahnya dengerin kata-kata kamu dan aku jadi nggak suka sama diri aku, ya nggak jadi nih karyanya gitu kan. Akhirnya ya itu selamatin diri gitu. Kayak misalnya ketemu teman, misalnya teman yang suka gosip terus misalnya kan, cari-cari kesalahan orang, lama-lama kita jadi julid gitu. Makanya kayak ada teman sukses gitu, kita tepuk tangan buat teman itu, ya itu melatih meluaskan hati gitu. Berarti kita
memang seluas itu hatinya, berarti kita layak berada di tempat yang lebih tinggi. Kalau belum apa-apa ada temen sukses terus kita julid, kita apa cari, ya udah akhirnya kamu ada di kotak itu doang gitu, karena gak bakal jadi apa-apa udah ya. Because you cannot be with successful people. Iya. Karena apapun yang terjadi baru sukses dikit udah julid, ya kan? Maksudnya akhirnya kamu berada dalam lingkungan yang orang-orang nggak sukses gitu kan? Iya. Karena kamu tidak seluas itu hatinya, makanya dibikin gampang. Kalau misalnya ada orang sukses, tepuk tangan senengin gitu, oh keren, pacu diri kamu, jangan ngerasa kayak oh kompetisi, dia saingan gue. Santai aja, semua orang punya rezeki masing-masing kok. Iya betul banget. Ya intinya circle pertemanan itu sangat penting banget dasarnya. Kalau emang kan kita mau merubah diri yang menjadi lebih baik, ya kita harus berani keluar dari circle itu. Kalau emang dasarnya udah toxic, ya buat apa dipertahanin buat dasarnya? Buat apa kan? Kayak misalnya kamu nggak keren kalau kamu nggak gini. Oh itu kan definisi keren kamu. Kalau aku nih limited edition. Nice. Kalau aku ngomong beda gitu. Banget. Kalau aku ngomong gitu. Kalau misalnya bilang orang fashion harus gini. Oh ya nggak apa-apa, itu orang fashion yang biasa. Kalau aku limited edition, aku begini gitu. Pakai caraku gitu loh. Ya nggak apa-apa, kita nggak usah ikut urusan orang kan, tapi betul banget, you Kak. happy with your way, I'm happy with my way, everyone is happy, that's it. Gitu. Bener banget sih Kak. Iya dasarnya ya begitu ya, gimana ya, orang-orang tuh banyak aja ocehan, kayak nggak suka sama diri kita atau apa lain sebagainya. Ya itu biarin aja, itu jadi masukan buat kita, tapi ya kalau emang dasar hal itu merugikan kita, ya udah biarin aja udah. Karena kita yang tahu potensi diri kita itu seperti apa untuk kedepannya. Jadi kalau misalkan emang kita punya sesuatu yang lebih tapi dihujat oleh orang, ya coba kita dengerin kata hati kita sendiri. Emang pantas gak kita ngejalan hal ini ataupun enggak gitu. Betul kayak gitu aja, asal kita baik, that's enough gitu loh. Tapi nggak perlu membeli persahabatan, membeli pertemanan gitu, karena you are worthy as well gitu. Kamu mikirin pikiran orang, kamu lupa diri kamu orang juga gitu, ngerti nggak? Kira-kira gitu. Kita mikirin pikiran orang, perasaan orang, tapi kadang kita lupa diri kita orang juga yang perlu diperhatiin. Ngerti nggak sih? Iya, betul. Kadang kita suka berkorban terlalu banyak kan, supaya si ini senang, gue mesti begini gitu kan. Tapi kita lupa diri kita juga perlu diperhatiin juga loh. Kita orang juga, kita manusia juga. Iya. Ada istilah sekarang tuh, anak-anak zaman sekarang tuh gak enakan gitu sama orang lain. Misalnya diminta tolongin, Priyanka aku boleh minta tolong ini nggak? Benernya tuh hal ini berpengaruh sama aku, kayak ntar kalau aku bantuin dia, aku jadi keteteran di masalah ini. Tapi aku nggak enak sama dia, yaudah aku bantuin aja. Tapi kita tuh malah justru memperbaiki nama kita, tapi kita nggak memprioritaskan diri kita, apa yang kita butuhkan. Betul, bantu ketika kamu bisa bantu. Jangan sampai lupa sama diri kamu, karena kamu orang juga, itulah istilahnya. Iya, bener banget. Kita mikirin orang, diri kita orang juga. Kalau kita nggak merhatiin diri kita, siapa yang merhatiin diri kita? Nggak ada. Iya. Akhirnya terlupakan aja udah begitu. Iya, nah jeleknya sekarang kayak gitu. Ya intinya sekarang balik lagi ke diri kita lagi sendiri. Intinya bagaimana kita berproses untuk bisa menjadi seperti ini. Ya karena diri kita sendiri, just be yourself intinya. Be yourself, do good, it's enough. Iya betul banget. Jadi omongan orang itu ya istilahnya, kalau misalkan diobrolin, ya udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja. Jadi yang penting kalian saring-saring aja, yang negatif udah kalian buang aja udah. Ya istilahnya sekarang kita bisa perbaikin diri terus, yang penting ya, perbaikin diri terus. I think maksudnya in the end pasti semuanya akan baik. Iya, bener banget sih Kak. Ya intinya gimana ya, kalau kita emang mau mencari sesuatu hal itu ya terus dicari, jangan kalian berhenti cuma karena obrolan orang lain. Kayak misalkan kita tahu yang pembuatnya Facebook, terus kayak KFC, dia gagal beberapa kali kan, gak cuma satu percobaan dan langsung jadi, itu semua pasti berproses. Terus Thomas Alva Edison bikin lampu juga sampai penemuan ke 1000 kalinya baru sukses kan, kita nggak ada yang tahu kan. Kalau misalnya kita coba terus, oh mungkin bisa berhasil, coba lagi bisa berhasil, tapi ya yuk coba terus aja sampai kalian akhirnya dapat satu titik terang di mana kalian bisa, wah ternyata aku berhasil juga ya. Betul. Dan berhasil tuh maksudnya bukan coba sekali gagal terus stop gitu, nggak ada gitu. Dia aja 1000 kali, J.K. Rowling juga udah tua dulu baru sukses kan. I mean everything is changing, itu depends on you, your future is depends on you, ya kan. Apapun yang terjadi di masa depan itu semua itu akan dipengaruhi dari hari ini. Nanti dari hari ini, dari kamu, apakah kamu gampang dipengaruhi orang, apakah kamu membiarkan masa depanmu disetir sama orang dengan pendapat-pendapatnya. Yang penting kamu udah tahu apa yang kamu pengen, kamu tahu cara meraihnya dengan benar tanpa menyakiti orang, istilahnya kayak gitu ya.
ya udah dengan niatnya dilurusin dan janji kalau misalnya one day kamu sukses, kamu akan memberi balik kepada society whatever it is, kayak gitu. Iya, intinya berarti kita harus membuat ya list apa aja yang pengen kita tuju untuk kedepannya. Terus ya kita memberikan appreciate gitu buat diri kita sendiri. Kalau kita emang udah berhasil, ya berilah satu hal untuk diri kita untuk membalas kebaikan yang udah kita perbuat juga kan. Kayak wah, aku ternyata berhasil di bidang ini, apa yang pengen aku berikan lagi ke kehidupan aku untuk selanjutnya. Betul. Iya, jadi jangan pernah merasa puas untuk di saat ini juga. Ya, jadi itu aja ya kira-kira teman-teman, kita udah dengar sepatah dua kata dari Kak Franka dan itu lumayan memotivasi banget buat kita. Ya, kira-kira itu aja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hello everyone, welcome back again with us. Sekarang kita masuk di bagian Q&A sama Kak Franka lagi. Ya, jadi tadi sebelumnya ada 2 pertanyaan dari teman-teman OSIS kita ya, tadi ada yang memberikan pertanyaan. Mungkin dari yang mulai yang pertama Kak bisa dijelaskan? Dari soal geng-gengan ya, apakah zaman aku ada geng-gengan apa enggak? Ada banget sih, dulu ada outsider, terus ada juga geng cantik, ada geng-geng banyak banget memang. Aku pribadi, aku ada di geng yang apa ya, nggak ada namanya, cuma gengnya tuh cewek-cewek yang suka bahasa Inggris ya. Maksudnya aku suka bahasa Inggris ya, tapi sebenarnya dibilang gaul juga enggak, dibilang kuper juga enggak, tengah-tengah ya. Orang geng asik sendiri sih kayaknya. Iya. Apa ya? Aku seperti aku bilang tadi, aku bukan orang gaul, cuma memang aku dulu pas hotel gini tiba-tiba suka nyanyi dan kebetulan banyak yang suka. Siapa yang tahu Kak Franka bisa gitu nyanyi kan. ternyata ya? Suara aku, jadi aku ekspresiin introvertnya aku macannya di panggung doang, istilahnya gitu. Jadi pemalu giliran ada hotel atau kesempatan buat tampil pasti nyanyi kayak gitu sih. Apa ya, kalau menurut aku geng itu bagusnya memang support system ya, pastinya mendukung kalian ketika kalian ngerasa sendiri. Tapi aku bilang jangan eksklusif, jangan kayak oh ya gue cuma mau main sama geng gue doang. Karena memang kenyataannya banyak orang-orang yang kita anggap kutu buku zaman dulu, ternyata pas di future-nya dia jadi keren banget gitu loh. Jadi kebayang nggak? Kebayang kayak misalnya kamu ngerjain orang atau kamu ngecilin orang di masa lalu, ternyata pas ketemu in the future ternyata dia udah keren. Tapi kamu jadi bingung mau ngomong apa karena speechless jadinya you remember the past kan. Kamu mungkin berbuat yang tidak nyaman sama dia gitu. Jadi menurut aku, saran aku paling dalam, baik sama semua orang, termasuk sama kutu-kutu buku atau orang-orang kelihatan kuper, kelihatan pemalu. Kamu nggak pernah tahu dia jadi keren banget gitu loh. Paham nggak? Termasuk banyak juga orang-orang yang dulunya gaul juga jadi keren banget juga banyak. Tapi there's always surprise. One day ketika kamu ngadain kayak reunian, kamu pasti akan kaget dan jangan sampai kagetnya kamu tuh bikin kamu gak enak. Iya. Ngerti gak sih? Gak enak karena pernah ngapain gitu. Aku pernah kayak gini, tapi sekarang Kak Franka kayak gini. Aduh, aku harus ngapain nih sekarang? Nah iya, itu pasti bakal jadi banyak pertanyaan. Aku sih bawa santai aja, karena aku bilang ya udah, maksudnya itu masa lalu, kayak kita masih muda. Tapi nggak semua orang segampang itu, ada yang dalam gitu kan. Iya, ada yang bisa hal kayak gitu jadi kayak masuk dalam banget. Aduh, aku merasa bersalah banget ya. Pernah giniin Kak Franka, sekarang dia kayak gini, aku pun gak jadi apa-apa. Itu pasti bakal jadi sudah jadi bakal dorongan banget buat jadi, dia kan. Baik sama semua orang ya, jangan lupa gitu. Tuh, baik sama semua orang, jangan pilih-pilih orang. Oke, sekarang kita boleh masuk pertanyaan yang kedua Kak, yang mengenai inspirasi Kakak mengenai berkreasi itu ya. Modest fashion itu dulu sebelum aku pindah dari Indonesia, memang kan udah ngetop di sini Muslim fashion, tapi begitu aku pindah, aku tinggal di Turki, di situ tuh sebenarnya gede banget industrinya dan nggak saling mengenal gitu. Nah terus aku bilang kenapa ya Muslim fashion atau Islamic fashion atau apapun itu mentok, nggak pernah ditulis di Vogue atau majalah-majalah fashion, nggak pernah di New York Times segala macam. Akhirnya aku came up with solution, karena aku sih pemikir, yang aku tadi bilang kelebihan dari introvert adalah pemikir. Akhirnya aku bilang harus dikemas dalam kemasan yang baru, namanya modest fashion. Itu buat semua agama, siapapun wanita dengan berbagai agama boleh pakai baju tertutup. Itu adalah definisi baru dari fashion, baju tertutup tapi keren. Jadi hijab atau Muslim fashion adalah bagian di dalamnya, tapi nggak semua modest fashion itu harus pakai jilbab. Nah akhirnya rumus aku yang baru itu diterima sama semua orang, sampai kita masuk Vogue Italy, Vogue Arabia, kita masuk New York Times, Washington Post, Guardian, Business of Fashion, everything. Akhirnya mengiyakan, hey, modest fashion is a new term. Dan kita pun akhirnya melahirkan banyak selebriti baru, influencer-influencer modest fashion di seluruh dunia, yang akhirnya jadi ngeboost gara-gara new definition itu.
kayak gitu. New term. Ya, istilah baru itu. Iya benar juga. Itu jadi boleh tuh buat teman-teman sekalian kalau misalkan emang mau jadi modus fashion ya ngobrol-ngobrol aja sama Kak Franka. Boleh, nanti follow aja Franka Surya di situ ya. Iya. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, menurut dari pribadi aku kira-kira bagaimana untuk Kakak tuh memotivasi anak-anak generasi sekarang itu yang bakal bisa berusaha keras sampai Kakak go internasional tuh kayak gimana Kak? Aku mau bilang kita harus menyadari ketika kita menjadi orang Indonesia atau orang Asia, kita harus berusaha 4 kali lebih keras. Jadi jangan baper. Memang semua orang Asia atau semua orang Indonesia harus berusaha lebih keras. Tapi anggap aja itu sebagai motivasi. I mean you can do it. Tapi ya itu amati dulu medan perangnya istilahnya, lalu came up with solution kayak gitu. Iya betul banget Kak. Yaudah deh, berarti kita terakhir tutup dengan bagaimana testimoni Kakak dengan ulang tahun SMA 3 nih. Ulang tahun acara kita pada bertepatan 28 Oktober yang berjatuhan tepat saat Sumpah Pemuda. Iya. Kira-kira apa mau Kakak sampaikan? Ulang tahun SMA 3 tahun ini pastinya berarti banget karena aku balik lagi ke SMA yang udah lama nggak aku kunjungi. Bertepuk tangan dulu dong, kakak bisa balik lagi. Dan aku pikir ya itu pemuda Indonesia harus lebih percaya diri dalam berkreasi dan kita harus pede. Kita menjadi orang Indonesia, semua orang berhak membuat negaranya bangga, termasuk kalian yang duduk di pojokan. You can do it. Dan kalau aku si pemalu ini bisa, you can also do it. Kalau aku bisa, kenapa kalian enggak? Istilahnya kayak gitu bro juga. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi kakak pernah kan hotel tahun terakhir kakak itu kakak nyumbangin suara mas kakak istilahnya. Boleh nggak nih kakak nyanyiin sedikit? Jangan, sekarang suara gue dijelekin. Ih, gak apa-apa. Gak apa-apa kan setengah aja. Apa ya? Setengah aja. Kira-kira lagu Mars SMA 3 kak. SMA 3 apa ya? Gimana ya? Selamat berjumpa. Kami ucapkan kepada sahabat semua. Boleh Kak? Gak bagus suaranya sekarang. Gak apa-apa kakak. Kamu nyanyi, aku ikutin. Oke, berarti kita mulai dari jaya-jayanya aja. 1, 2, 3. Jaya jayalah SMA 3 untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Udah gitu aja ya. Udah ya, kita tutup sekarang. Thank you. Oke, berarti ya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kembali lagi bersama kami, saya Stefan Mustafa Padian bersama Kak Junas Mirardiansyah selaku Ketua IBL atau Indonesian Basketball League. Jadi Kak, bagaimana ya perjalanan Kakak dalam menempuh untuk menjadi direktur utama di IBL? Panjang sih sebetulnya ceritanya, tapi gini, dulu kan pas sekolah SMA 3 main basket, ikut tim basket juga. Waktu itu aktif lah dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 selalu ikut tim. Iya Kak. Terus selesai sekolah, masuk kuliah, mulai tuh ikut latihan sama klub yang profesional. Sampai pertengahan tahun kuliah ikut gabung di tim profesional, sempat main lah 2 tahun. Lulus kuliah berhenti basket karena kerja kan. Jadi basketnya cuma jalan sebagai hobi aja. Habis itu kerja, saya dulu di media kebanyakan, kerjanya sempat di majalah, sempat di Radio Prambors, Radio Female, Delta, banyak lah. Ya, Radio Prambors lumayan terkenal sekali ya Kak di generasi muda ini. Terkenal, masih terkenal kan sampai sekarang ya. Ya, sangat terkenal. Gitu, terus masuk juga ke media, sempat megang lagi yang di luar radio, majalah, koran, TV, digital. Terus 2018 kemarin dapat kesempatan untuk bantu sebagai panitia Asian Games. Oh, Asian Games. Ya. Nah, itu kan ajang olahraga terbesar ya, di Asia ya. Di Asia. Selesai Asian Games, alhamdulillah kemarin acaranya sukses. Balik lagi ke kantor. Nah, kebetulan di kantor waktu itu ada kerjaan, ada yang bidangnya media, ada yang olahraga. Yang olahraga itu salah satunya adalah punya IBL, Liga Basket Profesional. Jadi dikasih kepercayaan tuh untuk menjadi direktur utama IBL sekarang. Iya Kak. Jadi saya dengar juga kakak pernah jadi ketua basket di SMA 3 ya tahun 98. Apakah itu benar Kak? Ketua
ketua basket enggak. Oh, ketua basket enggak ya? Ketua basketnya waktu itu ada, saya main aja. Oh, main aja. Terus kelas 3 memang sempat jadi kapten. Oh, kapten ya. Tapi kan ada ketua yang ngurusinnya tuh, Oh, tapi bukan. Berarti ketua sama kapten beda ya, Kak? Beda. Maaf, Kak, Beda. perspektif saya di sini beda. Terus semenjak di BL ini pengalaman yang Kakak dapat apa aja nih, Kak? Pengalamannya di IBL kalau dulu kan sebagai pemain yang main di lapangan. Kalau sekarang tugasnya untuk memastikan penyelenggaraan liganya kan. Jadi gimana supaya penontonnya makin banyak, kompetisinya makin seru, makin inovasi, gimmick-gimmicknya ya. Kan ada banyak acara tuh selain pertandingan basketnya. Terus gimana juga memastikan ini bisa jadi industri yang baik gitu. Jadi ini olahraganya sama, cuman yang dikerjain beda. Kalau kita sebagai atlet, ini kan sebagai penyelenggaranya. Sebagai penyelenggaranya. Sejauh ini sudah sampai mana IBL dalam masa pandemi ini? Sudah ada perkembangan seperti apa, Kak? Menurut Kakak? Sebelum pandemi lagi bagus-bagusnya. Iya. Lagi naik, terus penontonnya makin meriah, makin penuh. Di setiap kota kita keliling sold out terus. Terus ya namanya pandemi kan ya semua, bukan cuma basket, seluruh olahraga, nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia stop. Nah, tapi sekarang udah mulai ini mencoba untuk cari formula baru lah. Jadi kan bikin kegiatan sekarang nggak boleh pakai penonton. Iya, Kak. Nah, jadi harus manfaatin digital, terus harus bikin inovasi-inovasi, terus harus bikin dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, itu kita udah lagi siapin. Nanti mudah-mudahan awal tahun depan kita bisa mulai lagi dengan format yang baru. Format yang baru itu bila keadaan sudah membaik, apakah akan menjalankan format baru tersebut atau formatnya nanti kemungkinan besar masih tanpa penonton. Jadi orang nonton pakai ya kan sekarang di website, di YouTube gitu bisa kan. Ya. Terus sistemnya kita pakai sistem bubble. Karantina sih sebetulnya kalau di mungkin yang ngikutin NBA tahu tuh ada sistem bubble. Jadi semuanya masuk di hotel yang sama, lokasi yang sama, selama penyelenggaraan nggak ada yang boleh keluar masuk, mau makan, semua aktivitasnya di situ sampai pertandingan. Jadi itu lumayan menarik ya, Kak. Terus kan lagi masa pandemi seperti ini ya, Kak. Menurut Kakak gerakan apa sih yang bisa dibuat pemuda-pemudi yang berhubungan juga dengan olahraga basket ini untuk kedepannya agar Indonesia ini tuh nggak seperti ini terus? Kan basket contohnya ini lagi sedang agak shutdown ya, Kak, bisa dibilang, tapi sedang dalam proses formula baru. Nah, menurut Kakak apa yang bisa dilakukan pemuda-pemudi ini untuk kedepannya yang berhubungan dengan tersebut? Ya pasti gini, karena pandemi ini ngelihatnya harus berarti kesehatan itu memang nomor satu ya. Jadi ini menjadi pelajaran buat semua, sehingga nanti waktu balik ke kondisi normal ya jangan faktor kesehatan itu jadi tetap diabaikan lagi gitu, tetap harus nomor satu. Terus kan sekarang kalau mau main basket harus pastiin kenal sama lawan mainnya, dia dalam keadaan sehat apa enggak, dia tertular apa enggak gitu, dia ngelakuin cek kesehatan apa enggak gitu kan. Jadi harus saling jaga nih, harus tahu sama tahu. Nah, itu yang paling penting. Terus yang kedua juga, meskipun pandemi sekarang lagi terjadi, banyak hal yang bisa dilakuin. Contohnya kayak gini kan, teman-teman SMA 3 kreatif bikin program video, bikin ngobrol. Kan sekarang orang banyak kan di rumah aktivitasnya. Di rumah, internetan, ya semua digital kan. Device kebanyakan. Berarti ada peluang tuh untuk bikin konten-konten kayak ngobrol gini, terus nanti bikin ngobrol lagi sama apa, supaya orang-orang yang di rumah tetap terhibur. Kan kalau dulu cari hiburannya mungkin dia pergi ke mall, dia pergi ke tempat nongkrongan, pergi kemana, ini kan nggak bisa. Sekali, Kak. Iya, Kak. Kita jadi terjebak ya, Kak, dalam suatu tempat gitu ya, Kak. Jadi tapi nggak boleh pemikirannya terjebak dari ke hal yang itu aja. Harus dari luas ya, Kak. sisi lain gitu. Oh ya udah, kita bikin sesuatu. Kayak sekarang kan konser banyak online. Iya, Kak. Kegiatan olahraga sekarang juga udah mulai kegiatan online, talk show, macam-macam. Iya, Kak, benar juga, Kak. Saya ingin bertanya juga, Kak, nih. Kan Kakak sebagai pernah menjadi kapten SMA 3 basketball tahun 98 kan, Kak? Nah, apa sih yang bisa diambil dari pengalaman tersebut untuk dunia kerja dari pengalaman jadi kapten ini? Oke, kalau misalnya dikasih
Itu kan artinya dikasih kepercayaan ya. Jadi dari sekian pemain yang ada, kepercayaannya dikasih ke satu orang. Nah, kepercayaan itu kan nggak boleh disia-siakan. Iya. Karena kalau kita dapat kepercayaan itu berarti orang menilai kita, ada penilaiannya. Nah, itu harus kita jaga. Benar sekali. Sama juga waktu di pekerjaan, waktu mendapat pekerjaan, waktu mendapat posisi atau mendapat tanggung jawab tertentu, itu artinya tanggung jawab yang mungkin nggak bisa dimiliki oleh banyak orang. Nah, kepercayaan itu harus dipegang. Nah, itu yang paling susah. Iya, Kak. Itu yang paling susah untuk dipelihara. Kadang-kadang orang suka lupa, tapi itu untuk jangka panjang itu paling penting. Karena kepercayaan itu nanti ujung-ujungnya reputasi, ya. Diri sendiri dan jadi orang menilai kita, oh percaya nih sama si ini karena dia, kita tahu deh pokoknya dia bisa dipercaya gitu. Tapi kalau misalnya kita mengabaikan atau kita menyia-nyiakan, itu rusak kepercayaan itu atau reputasi itu rusak, ngebalinnya juga susah. Iya, Kak, benar sekali. Mungkin itu kali yang bisa benang merahnya ya, dari seorang yang dikasih kepercayaan di tim basket menjadi kapten, kemudian di dunia pekerjaan. Ya, Kak. Karena kepercayaan itu benar-benar dari dalam hati kita yang terdalam sekali. Saking orang percaya ini bisa melakukan apa saja kan, Kak, untuk buat ngelakuin kepercayaannya, Kak. Mungkin ada pesan untuk anak SMA 3 untuk kedepannya gimana, Kak? Ya, untuk anak SMA 3 sekarang? Iya. Ya, kalau SMA 3 kan histori akademis, non-akademisnya bagus banget. Iya, Kak. Dari sisi prestasi, dari sisi ekstrakurikuler lain, misalnya contohnya basket gitu ya. Terus juga alumni-alumninya itu punya histori yang baik lah. Itu bisa dimanfaatin sama anak-anak sekarang. Kayak sekarang ngobrol, sharing gitu ya. Terus juga basket gimana supaya bisa ditingkatin lagi, akademis yang lain, ekstrakurikuler yang lain gitu. Apalagi sekarang kan dengan pemanfaatan teknologi digital, makin borderless kan. Makin borderless, jadi kita bisa ngelakuin apa aja. Ngelakuin apa aja bisa gitu. Eksperimen aja terus. Ya, Kak. Jangan takut salah gitu. Justru lagi masa-masa sekarang kan trial error penting. Iya, Kak. Salah nggak apa-apa. Untuk menjadi pengalaman ya ke depannya. Penting nyoba. Nanti begitu udah masuk ke profesinya, ke dunia yang lebih tinggi, dunia pekerjaan, udah nggak dari nol, nggak baru nyobanya tuh sekarang. Iya, jadi itu ibaratnya tuh lebih kepada mayoritas dari bekal untuk kedepannya, Kak. Jadi kita lebih mengambil bekal dari situ dibandingkan dari pelajaran-pelajaran di sekolah ya, Kak. Dan itu bisa dari sekarang. Kalau zaman dulu kan kita agak susah, nggak ada kesempatan itu gitu. Nah sekarang kan kalau anak-anak sekarang kesempatannya banyak. Iya, Kak, benar. Buat bikin apalah, bikin konten, nyoba sesuatu tuh banyak banget yang bisa dilakuin. Iya, Kak. Nah, kawan-kawan, sekarang kita sudah memasuki sesi Q&A. Nah, di sesi Q&A ini terdapat 3 pertanyaan. Salah satunya untuk masuk ke IBL itu sebagai direktur utama IBL, IBL merekrut orang dari luar atau tidak ya, Kak? Sebagai karyawannya? Iya, sebagai anggota aja juga. IBL tuh kan kayak dia tuh PT, perusahaan, jadi sama seperti kantor-kantor atau perusahaan lainnya. Jadi ada direktur utamanya, ada direktur, ada manajer, ada staff, terus ada namanya bagian keuangan, ada bagian operasional, ada bagian pemasaran, marketing, terus ada digital, sama gitu. Nah, merekrut orang dari luar apa enggak? Iya, sama kayak perusahaan juga. Kalau misalnya perlu ada posisi, buka lowongan, orang apply, ya itu bisa. Banyak yang kita dari luar, bahkan semua dari luar negeri gitu ya. Oh, ini maksudnya luar negeri. Iya, kalau luar negeri sebagai perusahaan enggak, tapi kalau sebagai atletnya iya. Sebagai atletnya itu kalau atletnya kan kita sekarang nih si IBL tuh ada 11 klub. Iya, Kak. Kan ada pemain-pemainnya. Di mana saja itu, Pak? Klubnya ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Surabaya, ada yang di Salatiga, ada yang di Jogja, ada yang di Solo, ada yang di Bali. Nah, setiap klub itu pemainnya kan ada pemain yang memang Indonesia, ada juga yang dari luar negeri.
Biasanya itu kalau musim kemarin, season kemarin setiap klub tuh ada 3 pemain asing yang dari luar negeri. Macam ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika, mostly dari Amerika. Mostly dari Amerika ya Pak. Kalau bisa disebutin itu siapa aja Pak nama-namanya yang kakak kenal? Udah semua sih kenal pemain asingnya. Iya. Banyak, ada Monroe Williams, terus ada Gary Jacobs, ada Stephen Goodman, banyak. Kemarin tuh musim kemarin ada 27. Oh, lumayan banyak ya Kak. Terus untuk cara merekrutnya itu bakal dikontrak berapa lama mereka itu Kak? Jadi cara ngerekrutnya gini, kita tuh kerjasama sama agent. Kan pemain-pemain itu ada agent-agentnya. Kalau atlet profesional tuh ada seperti manajernya. Nah itu kita kontak agent-agent di seluruh dunia yang punya sertifikasi resmi. Jadi harus punya sertifikat resmi. Oh jadi sertifikat resmi itu untuk dia bahwa dia agent yang memang qualified. Oh baik. Nah melalui dia kita umumin ini bahwa IBL Indonesia Liga Basket membuka kesempatan untuk pemain luar negeri. Ya, jumlahnya sekian. Nah, agen-agen itu udah punya tuh pemain-pemain di seluruh dunia atau dia bisa mencarikan. Itu caranya. Jadi mereka yang cari, nah agen itu informasi ke kita, misalnya ada agen A, dia ngasih tahu nih ada pemain di sini sekian, kemampuannya begini, dia pernah main, pengalamannya begini, ya, kita. Terus kita dapat list banyak kan pemainnya. Kemarin tuh kita lebih dari 100 listnya. Nah listnya itu kita kasih ke klub milih. Di klub ini milih A, B, yang ini milih C, D. Harus kontraknya per season. Kita hitungnya season. Jadi dari awal season masuk persiapannya sampai selesai. Nah musimnya selesai, nah mereka sudah bisa kembali ke negara. Satu season itu berapa lama ya sekiranya Pak? Sekarang kita satu season itu 5 bulan. 5 bulan berarti setengah tahun kurang lebih ya Pak? Ya. Untuk cabang-cabang IBL itu, maksudnya klub-klub dari IBL itu kan terdapat banyak ya Kak di Indonesia Kak. Nah itu perbedaannya apa sih Kak? Yang membedakan mereka itu, apakah mereka sama semua atau ada lebih kurangnya? Beda-beda. Ya pasti setiap klub punya domisili kota, itu dia punya tuh identitasnya sendiri. Logo juga kan pasti turunannya juga. Oh beda juga. Pemain-pemainnya juga pasti beda. Itulah yang membedakan klub satu dengan klub lainnya. Positioningnya berbeda. Posisi kakak besok lebih menarik lagi. Tahun depan tuh kita ada 2 kota baru. Sebelumnya nggak ada, tadi kan disebutin Solo, Bali, yang baru sebelumnya belum ada. Oh sebelum belum ada ya Pak, jadi yang Jakarta dan lain-lain juga Pak? Iya. Dan kakak ini sebagai direktur utama IBL itu di Indonesia itu berarti mewakili satu Indonesia, berarti semua klub itu dipegang oleh kakak? Kita penyelenggaranya, jadi kita menyelenggarakan liganya, menyelenggarakan kompetisinya, klubnya itu berpartisipasi. Oh. Jadi istilahnya partisipan. Oh iya. Bukan IBL itu memiliki klubnya. Oh iya. Sama di seluruh dunia juga gitu. Menyelenggarakan kegiatan olahraga kan ada penyelenggaranya, terus ada klub-klubnya. Kalau bisa dijabarkan kriteria-kriteria pemain basket tersebut yang akan direkrut itu seperti apa aja Kak? Yang spesifik dan umum. Oke, kalau yang pertama yang rekrut itu bukan liganya, yang rekrut itu klubnya. Nah kalau kriterianya ya udah pasti karena basket kan size pasti penting, terus like size juga pasti, intelijensinya juga penting, kemudian ketiga juga pengalaman penting, karena kan ini liga profesional jadi liga utamanya tuh liga yang paling atas, jadi memang pemain yang udah satu pengalaman juga, apakah dia main di klub, main di sekolah, main di mana, jadi waktu masuk itu dia udah punya pengalaman baik buat berkompetisi. Karena ini kan bukan pemula, bukan kompetisi awal, karena ini kompetisi untuk profesional ya Kak. Karena ini IBL itu bawa nama baik Indonesia ya Kak. Jadi
Jadi nggak bisa asal milih jadi pemain nanti. Jadi nggak bisa asal milih dari SMA juga ya Kak, harus. Kalau dari SMA kan pasti ada jenjangnya dulu. Setelah SMA dia kuliah baru biasanya ke IBL profesional. Itu juga harus jago banget ya Kak. Terus kemudian untuk lanjut ke pertanyaan kedua nih, Kakak kan pasti kenal sama Kak Wenas ya Kak? Wenas? Iya, Kak Wenas main basket. Iya, apa sih alasan Kak Wenas main pro di Indonesia menurut Kakak nih? Wah, sebenarnya mesti ke Daniel Wenas, cuman kalau saya jawab satu, prestasinya dia di sekolah di SMA 3 kan bagus banget ya Daniel Wenas. Kemudian setelah itu dia juga pemain yang sangat berpotensi main profesional pada saat itu ya, dan sekarang memang jalannya ke situ. Bahkan ke nasional pun pernah jadi juara IBL pun. Nah, jadi kalau alasannya kenapa ya memang Daniel Wenas pemain yang hebat. Mulai dari sekolah sampai sekarang pun, sampai hari ini pun dia salah satu pemain yang hebat sekali ya. Kakak dulu sekelas atau mungkin pernah kayak ketemu di sekolah gitu Kak? Enggak, angkatannya kan enggak ketemu di sekolah. Oh beda ya angkatannya ya. Cuman pernah waktu itu ada kompetisi, lupa SMA mana yang bikin kegiatan kompetisi basket SMA, terus ada eksibisinya. SMA 3 juga kalau nggak salah yang bikinnya. Nah, bikin eksibisi, tim isinya pemain-pemain dari angkatan yang beda-beda. Jadi dari senior sampai yang sekarang tuh, jadi ada angkatan saya, ada angkatan yang lebih tua dari saya, ada angkatan yang di bawah dari saya juga, salah satunya dari yang langsung. Nah, kita sempat main di situ satu tim untuk eksibisi, untuk main senang-senang. Lawan All Star SMA yang masih di SMA 1. Baik Kak, berarti nggak mandang kelas ya Kak, nggak mandang angkatan, jadi lebih nggak mandang kayak saya lebih senior, saya lebih bisa Kak. Waktu itu Kakak satu tim berarti ya Kak? Enggak, waktu itu satu tim karena ada pertandingan eksibisi aja sempat ketemu di situ. Kalau di sekolahnya nggak pernah ketemu. Iya, berarti Kakak bagus juga Kak itu. Terus yang terakhir, pengalaman yang berkesan sama Kakak Wenas itu tadi sudah disebutkan ya Kak. Kemudian cara masuk IBL itu apa saja Kak? Cara masuk sebagai apa dulu nih? Sebagai karyawan, sebagai anggota, sebagai pemain di sana yang bisa kita lakukan sebagai pemuda itu apa aja? Oke, kalau sebagai pemain dulu ya, sebagai pemain kan bukan ke liganya, pemainnya itu ke klubnya. Jadi yang merekrut ke klub. Nah, untuk bisa main di klub profesional, itu tadi satu di sekolahnya pasti dia harus punya prestasi dan udah aktif lah, baik di sekolah maupun di klub. Latihannya juga intensif. Intinya baik fisik, mental, intelijensi itu harus cukup untuk bisa bergabung di klub profesional. Iya Pak. Itu yang pemain. Terus untuk yang karyawan ya tadi yang saya bilang kan seperti perusahaan. Jadi perusahaan itu ketika dia membuka lowongan ya semua punya kesempatan yang sama. Contoh nih, sekarang kita juga lagi open recruitment untuk nambah tim digital kita. Jadi ada video editor, ada content creative producer, ada social media admin, banyak tuh. Iya Pak. Dan itu kan siapapun bisa apply kalau cuma punya pengalaman kan, atau punya ketertarikan, punya interest di situ ya semua bisa apply. Nggak harus berpengalaman basket ya Kak, karena ini melalui lebih ke digital gitu ya. Tapi paling nggak dia harus ngerti. Iya. Dia harus suka juga dengan basket. Karena kalau enggak kan nggak ngerti, karena produknya kan sama yang dibikin kontennya itu kan basket. Iya, sebelumnya Kak juga menyatakan bahwa latihan untuk para pemainnya itu intensif Kak. Intensifnya itu bisa dijelaskan ya Kak seperti apa? Kalau profesional itu latihannya udah pasti setiap hari. Setiap hari ya Kak? Setiap hari. Ada yang mungkin 2 kali, ada juga yang 1 kali tapi durasinya panjang, bisa 3 jam. Wow. Nah kalau udah setiap hari gitu kan berarti nggak bisa cuma mikirin latihannya aja, istirahatnya,
terus asupan makanannya, bagi waktunya, kedisiplinannya itu kan semua harus jadi satu paket ya. Nggak bisa latihan keras setiap hari tapi sembarangan di sisi lainnya, di gaya hidupnya, di kedisiplinan nggak bisa. Jadi waktu udah masuk ke profesional, nah itu udah komitmen jangka panjang. Dari awal sudah komitmen bahwa saya harus lakukan satu paket ini ya. Ya, komitmen dari awal dan jangka panjang. Kalau bisa diulang lagi Kak, pengalaman kan Kakak pernah tadi kan ketemu sama Kak Wenas Kak. Itu pengalaman yang benar-benar selain itu ada gak Kak, selain kejadian yang tadi Kakak sebutkan tadi ketemu sama Kak Wenas? Kalau ketemu ya sekarang kan saya megang Liga IBL itu salah satu klubnya ada namanya Lutra Surabaya, klub dari Surabaya. Itu pemainnya dari Wenas tuh main di klub itu. Sering ketemu. Sering sekali kan? Sering sekali enggak lah, di beberapa kesempatan kalau misalnya lagi tanding, karena kan kita juga nggak bisa terlalu involved di kegiatan klubnya ya. Siapa? Tapi cukup sering lah ketika tanding, setelah atau sebelumnya beberapa kali. Kesan yang menarik dari Kak Wenas itu apa aja Kak? Dia pekerja keras, terus dia seorang yang bisa membuktikan komitmennya. Contoh kan kalau dia itu dia sempat bermain di beberapa tempat, di beberapa klub. Nah di klub dimanapun dia main, dia selalu bisa menunjukkan kelas permainannya dia, selalu bisa nunjukin prestasinya dia lah. Nah, itu yang menurut saya hebat ya, karena tantangannya pindah ke satu klub aja dan bisa adaptasi dan bisa membuktikan itu nggak mudah, apalagi ini beberapa ke beberapa klub dan menjadi leader. Iya Kak. Sekarang menjadi leadernya kan di klub tersebut. Menjadi di klub tersebut ya Kak? Iya. Berarti lebih sangat jago ya Kak Wenas ini. Suka menunjukkan juga seperti yang Kak bilang tadi ya, menunjukkan kekuatan dan kemampuan dia untuk menjadi yang terbaik di depan lapangan ya Kak. Menurut Kakak selain Kak Wenas, siapa lagi sih Kak yang menurut Kakak jago nih? Banyak, kalau di Liga ini banyak sekali ya pemain-pemain bagus kan. Kalau dari SMA 3 nih, iya. Kalau dari SMA 3 banyak Prastawa kan, Prastawa itu SMA 3. Terus di angkatan saya juga banyak yang tapi sekarang udah pensiun ya. Kalau di angkatan saya itu ada Riko Hartono, terus ada Andri Tiara, terus di bawahnya ada panggilannya Andi Batam, ada Christian Marcelo, ada Armandi Mahendra, banyak banget. Terus di senior lagi yang dulu di atas angkatan saya banyak juga, ada Budi Mansyah, Torori. Jadi basket tuh di SMA 3 lah sesuatu yang nggak bisa dilepaskan. Kakak selalu mencetak pemain-pemain yang bagus. Kakak ini kenal sama mereka dan sering ketemu juga Kak? Ya karena satu lingkungan basket ya bisa ketemu lah. Kesan Kakak nih selain Kak Wenas apa aja Kak untuk pemain yang lain yang menurut Kakak jago dari SMA 3? Kesannya ya pokoknya kelihatan lah orang yang memang suka banget, cinta banget sama basket. Terus mulai dari sekolah, gimana dia main di sekolah, gimana dia latihannya, gimana dia sacrifice-nya, artinya sacrifice itu latihan sebagainya. Ya itu membuktikan dia menjadi pemain seperti apa pada saat profesionalnya. Tapi menurut Kakak semua bagus-bagus. Iya Kak. Tapi menurut Kakak keinginan untuk menjadi pemain basket itu bisa saat seperti udah masuk IBL ini kan keinginannya sangat kuat ya Kak. Berarti kayak menunjukkan niatnya sangat kuat ya Kak. Bisa saja nggak Kak menurut Kakak niat tersebut menjadi turun gitu Kak dan hilang untuk selamanya? Bisa aja. Itu tergantung banyak hal kan. Nggak cuma basket, semua kan juga begitu. Kalau kita suka terhadap sesuatu itu kan pasti ada tantangannya, up and down-nya kan ada. Nah, tinggal dikembaliin lagi waktu komitmen awalnya, semangat awalnya itu seperti apa, mimpinya seperti apa. Nah harus ada mimpi ya. Mau di basket, mau dimanapun, bidang apapun, semua teman-teman pasti harus punya mimpi karena mimpi itu yang menjadi semangatnya kita untuk mencapai sesuatu. Karena makin tinggi kan berarti harusnya makin cepat, makin
makin effortnya harus makin kuat lah. Harus makin injil ya Kak, harus makin saya harus bisa nih menang ini. Iya, harus ada kekuatannya Kak. Nah di dalam mencapai mimpi itu kan kalau misalnya ada naik turun ya itu biasa. Nah, untuk selanjutnya yang gak kalah kece juga, kita ada performance yang keren banget loh, yaitu kita akan mengadakan band dari teman-teman kita. Yang dilanjuti oleh highlights TikTok lomba kemarin. Bersatulah kita semua dalam suka dan duka. Bersatulah kita semua dalam suka dan duka. Bersatulah kita semua dalam suka dan duka. Jaya-jayalah SMA 3. Bersatulah kita semua
dalam suka dan duka. Jaya-jayalah SMA 3 untuk selama-lamanya. Selamat berjumpa kami ucapkan pada sahabat semua. Suka duka masa yang silam terlukis di hari ini. Selanjutnya terdapat penampilan dari tari tradisional yang diikuti oleh highlights lomba ML kemarin.
turtle. You have slain an enemy. Double kill. Triple kill. Maniac. Wiped out. Nah, sekarang kita udah masuk di bagian penghujung acara, di mana kita akan kasih tahu ke kalian mengenai para pemenang lomba-lomba yang ada, yaitu ada lomba Comic strip, ada TikTok juga, dan Mobile Legends pastinya dong. Bersatulah kita semua dalam suka dan duka. Gaya-gayalah SMA 3 untuk selama-lamanya. Selamat berjumpa kami ucapkan Pada sahabat semua, suka duka masa yang silam terukis di hari ini. gaya-gayalah SMA 3 untuk selama-lamanya. Bersatulah kita semua dalam suka dan duka. Gaya-gayalah SMA 3 untuk selama-lamanya. Selamat berjumpa kami ucapkan Pada sahabat semua, suka duka masa yang silam terukis di hari ini. Selamat ulang tahun SMA 3 yang ke-67. Bersatulah kita semua dalam suka dan duka. gaya-gayalah SMA 3 untuk selama-lamanya. Selamat berjumpa kami ucapkan Pada sahabat semua, suka duka masa yang silam terukis di hari ini. your team destroyed a turret. Enemy has been slain. Shut down. Victory! Request backup. People of Northern Vale may be defeated, but never conquered. Initiate war. The enemy slain. Unstoppable. Unstoppable. Double kill. You destroyed a turret. Launch attack. Ally has been slain. Victory!
acara hotel hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh Pak Ahmad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan sekolah kita yang kita cintai ini ke depan makin lebih maju, berkah dan bermartabat, guru-gurunya aman, siswa-siswinya menjadi siswa-siswi yang teladan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dan umat pada umumnya. Kita baca Fatihah bagi yang beragama Islam, mungkin yang beragama di luar Islam bisa menyesuaikan. Saya pandu dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma la tada' lana min maqamina hadha dhanban illa ghafartah, 'aiban illa syakartah, wa la maridan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridan illa qadaitaha. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa-dosa orang tua kami, dan dosa para siswa-siswi di SMA Negeri 3 Teladan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu rezeki, pintu berkah, pintu ilmu pada kami semua. Mudah-mudahan kami ke depan menjadi generasi penerus bangsa yang Engkau berkahi, yang Engkau rahmati, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan izin-Mu, dengan iradah-Mu, ya Allah, kami mohon, ya Allah, jauhkanlah kami dari bahaya, bencana, musibah. Hilangkan segala macam bencana, musibah, pandemi corona di bumi Indonesia yang tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya perlombaan ini, berakhir pula perayaan Hari Sumpah Pemuda tahun 2020 dan Hotel SMA Negeri 3 Teladan Jakarta yang ke-67 tahun. Semangat Sumpah Pemuda sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air Indonesia teruslah berkobar di dada kita menjadi satu kesatuan di negara kita yang tercinta. Melawan semua tantangan di masa depan adalah gerakan maju yang harus kita lakukan. Menghormati perbedaan suku, agama, ras adalah sebuah keharusan. Melawan pandemi sebagai musuh bersama itu adalah kewajiban kita semua. Jaya-jayalah SMA Negeri 3 Teladan Jakarta, majulah untuk Indonesia yang jaya. Dan yang terakhir banget nih, terdapat kalimat menutup oleh Ketua Pelaksana yaitu Alif Radiansyah. Kami selaku MC mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMA N3 Jakarta, Bapak Dr. Andes Adriansyah MPD, serta jajarannya. Yang terhormat kepada orang tua dan komite. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu guru, serta teman-teman sekalian. Saya juga ingin berterima kasih kepada alumni dan sponsor yang telah ikut serta dalam menyukseskan acara ini. Saya selaku Ketua Pelaksana Murid ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-67 untuk SMA N3 Jakarta, serta ingin berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Gak kerasa kita sudah berada di penghujung acara. Kurang lebih mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, kami ucapkan kepada sahabat semua. Yang gak disiplin terus membuat basket jadi gak aman, akhirnya semua kita gak akan basket lagi. Bisa gitu kan, at least in Turkey. And then aku coba approach lah orang-orang fashion di Turki dan memang it's just not easy at all. Lalu aku